yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian Gallery Works. Gallery Works terdiri dari dua kata, yaitu galeri dan works. Galeri adalah pameran. Pameran merupakan kegiatan untuk memperkenalkan produk karya atau gagasan pada kalangan ramai, sedangkan work artinya berjalan, melangkah. Menurut Silberman, Gallery Works, pameran berjalan merupakan suatu cara untuk menilai dan mengingat apa yang telah siswa pelajari selama ini. Berdasarkan pernyataan tersebut, pameran berjalan merupakan suatu metode pembelajaran yang mampu mengakibatkan daya emosional siswa untuk menemukan pengetahuan baru dan mempermudah daya ingat jika sesuatu yang ditemukan itu dilihat secara langsung. Dengan menggunakan Gallery Works atau pameran berjalan dapat mengatasi kendala-kendala pembelajaran seperti materi pelajaran diserap oleh siswa secara tidak maksimal, sehingga hasil belajar siswa pun belum maksimal. Karena metode ini dapat mengefisienkan waktu pelajaran dan siswa dapat lebih mudah memahami pelajaran, karena strategi ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat suatu karya dan melihat langsung kekurangan pahamnya dengan kekurangannya dengan materi tersebut, dengan melihat karya teman yang lainnya dan dapat saling mengisi kekurangannya itu. Metode Gallery Works atau pameran berjalan adalah metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk membuat suatu daftar, baik berupa gambar maupun skema sesuai hal-hal yang ditemukan atau diperoleh pada saat diskusi di setiap kelompok untuk dipajang di depan kelas. Setiap kelompok menilai hasil karya kelompok lain yang digalerikan, kemudian dipertanyakan pada saat diskusi kelompok yang ditanggapi. Pergaleran hasil karya ini dilakukan pada saat siswa telah mengerjakan tugasnya. Setelah semua kelompok melaksanakan tugasnya, guru memberikan kesimpulan dan klarifikasi sekiranya apa yang perlu diluruskan dari pemahaman siswa ini. Terus dengan demikian mereka dapat belajar dengan lebih menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa tercapai. Jadi dapat disimpulkan bahwa Gallery Works merupakan metode atau memberikan rangsangan kepada siswa dalam mengingat kembali materi pembelajaran yang telah dilalui dengan cara berdiskusi dengan teman sekelompok, dan hasil diskusi dapat ditembak atau digalerikan dengan tujuan siswa dengan kelompok lain dapat melihat hasil diskusi dan dapat memberikan pertanyaan kepada kelompok lainnya. Selanjutnya materi tentang tujuan dan manfaat metode Gallery Works yang akan dijelaskan oleh saudari kita, yaitu Widya Permais. Baiklah, setelah kita mengetahui pengertian metode Gallery Works, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dan manfaat dari metode ini. Yang pertama, tujuan metode Gallery Works itu sendiri adalah untuk membangun kerjasama kelompok dan saling memberi apresiasi dan koreksi dalam belajar. Metode ini juga dapat digunakan sebagai strategi belajar mandiri dengan cara membuat catatan-catatan yang mungkin dianggapnya belum tahu menjadi tahu, dan dapat berupa tulisan, soal, dan jawaban yang dapat digunakan sebagai bahan belajar. Ada 6 tujuan penerapan metode ini dalam pembelajaran. Yang pertama, mendorong peserta didik untuk belajar dari setiap kelompok kecil yang membahas suatu kasus atau permasalahan. Yang kedua, membuat peserta didik turun secara aktif ikut serta dalam menyatukan konsep-konsep penting dalam mencapai suatu keputusan, menulis, dan juga berbicara di depan umum. Yang ketiga, membangun kerjasama kelompok. Yang keempat, meningkatkan kemampuan peserta didik untuk saling memberi apresiasi dan koreksi dalam belajar. Yang kelima, membantu peserta didik untuk fokus terhadap sesuatu yang mereka ketahui dan yang mereka pelajari. Yang keenam, mengupayakan peserta didik untuk berpendapat jujur terhadap tulisan mereka. Dengan demikian, metode ini merupakan suatu metode pembelajaran yang mampu menimbulkan daya emosional peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru dan dapat mempermudah daya ingat jika sesuatu yang ditemukan itu dilihat secara langsung. Metode ini juga dapat memotivasi keaktifan peserta didik dalam proses belajar, sebab
bila sesuatu yang baru ditemukan berbeda antara satu dengan yang lainnya, maka dapat saling mengkoreksi antara sesama peserta didik itu sendiri. Kondisi ini juga dapat membuat peserta didik menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Berikutnya manfaat dari metode ini. Yang pertama, menambah percaya diri. Yang kedua, menambah wawasan. Yang ketiga, menumbuhkan semangat belajar. Yang keempat, menumbuhkan jiwa kreatif. Yang kelima, menjadi tempat berbagi informasi. Yang keenam, menghubungkan peserta didik pada informasi baru dan lama. Untuk mengetahui dan menilai apa yang telah dipelajari selama dalam masa pembelajaran tersebut, di mana untuk hal ini kami mengambil dari seorang ahli, Melvin L. Silberman, yang membagi tahapan tersebut ke dalam 5 tahapan, yakni sebagai berikut. Audio Jungle. mencapai tujuan dari masalah tersebut. Yang ketiga yaitu peserta didik bisa bersikap saling menghargai. Maksudnya peserta didik tersebut saling menghargai yang lebih tua dan yang lebih muda. Selanjutnya yaitu membiasakan peserta didik dalam menghargai pendapat orang lain. Maksudnya guru tersebut dapat membantu peserta didik dalam menghargai sesama yang lebih tua dan lebih muda, menghargai sesama berbagai macam agama yang terdapat di kelas tersebut. Dan selanjutnya yaitu melakukan mental peserta didik dalam bertanya dan menjawab. Guru tersebut dapat membantu peserta didik dalam misalnya siapa yang mau bertanya, siapa yang mau menjawab. Misalnya ada yang bertanya, guru tersebut bukan malah memaki peserta didik tersebut ataupun malah menyinggung peserta didik tersebut, tapi guru tersebut mampu membimbing peserta didik agar mau bertanya dan menguatkan mentalnya. Selanjutnya itu membiasakan peserta didik menerima kritikan dari berbagai sumber. Peserta didik tersebut dapat menerima kritikan dari guru, dari teman sebaya. Baiklah, itulah kelebihannya. Nah, sekarang
kelompok terlalu banyak, maka ada sebagian anggota kelompok tersebut yang memilih menelantarkan pekerjaannya. Misalnya yang lebih pintar, mereka tuh lebih memikirkan biarkan yang ini mengerjakan kerjaan kelompok daripada saya mengikuti karena dia lebih pintar. Nah, itu termasuk dalam kekurangan galeri ruang karena akan mencondongkan yang lebih pintar bertambah lebih pintar, yang lebih bodoh akan bertambah bodoh. Selanjutnya itu pengaturan kelas lebih rumit. Selanjutnya itu untuk menciptakan kesadaran dalam bekerja sama membutuhkan waktu yang lama. Untuk dalam pembagian kelompok dari galeri waktu itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya itu dalam proses belajar pembelajaran, guru harus lebih cermat dari muridnya. Guru harus pandai mengatur muridnya di dalam kelas. Baiklah,